Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di kelas Matematika Teknik pertemuan materi trigonometri. Jadi kali ini kita khusus membahas beberapa soal yang menyangkut trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di C ya. Dan di sini ada sudut alfa. Nah, pada segitiga ini diketahui panjang AC itu adalah 1, panjang BC akar 3, sedangkan panjang AB itu belum diketahui. Nah, pada segitiga siku-siku ini AB ini disebut sebagai sisi miring ya. BC itu disebut sebagai sisi tegak atau misalkan dengan A, sedangkan AC itu disebut sebagai sisi datar yang dimisalkan dengan B. Nah, yang AB ini sisi miring dimisalkan dengan C. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukan nilai dari cos alfa. Nah, rumus cos seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Cos itu dirumuskan dengan sami ya. Sami artinya samping sudut per miring. Nah, samping sudut artinya di sini ya, AC atau B per miring C. Nah, ini adalah rumus cos alfa ya. Jadi untuk mendapatkan cos alfa, kita harus menentukan nilai-nilai yang ada pada perbandingan ini. Nilai B itu sudah ada ya di data. B atau sisi samping sudut adalah 1, dengan nilai C untuk sisi miring itu belum kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan nilai C, sisi miring pada segitiga siku-siku, itu kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu dirumuskan seperti ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan C, kita hilangkan kuadrat C-nya ya. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga A-nya akar 3 kuadrat ditambah B-nya adalah 1 ya. Jadi kalau akar 3 dikuadratkan 3 tambah 1 4, akar 4 adalah 2. Nah, jadi dapatkan nilai C-nya sama dengan 2. Sehingga cos alfa, ya kita bisa sisipkan ya nilai di sini. Cos alfa sama dengan 1/2 seperti itu. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui suatu segitiga ABC dengan sudut siku-siku di A. Jika sin beta akar 3/2, maka tentukan cos beta dan tangen beta. Jadi kita gambarkan dulu ya. Di sini segitiga ABC, siku-sikunya di A ya. Jadi A, B, C, siku-siku di A. Jika sin betanya akar 3/2, jadi kunci kita di sini. Sin beta sama dengan akar 3/2. Diingat kembali ya, sin itu rumusnya adalah demi, depan per miring. Jika alfa tetanya di sini, ya, jadi data soalnya kurang ya. Jadi ada tetanya di sini atau sudutnya di sini. Jika sudutnya di sini dan sin betanya akar 3/2 ya, berarti sin itu demi ya, depan per miring. Berarti yang panjang AC itu adalah akar 3. Sedangkan panjang BC sisi miring itu adalah 2. Nah, dari sini ya kita bisa memperoleh data jika sisi A, sisi C itu nilai sudah ada. Yang belum ada itu adalah sisi AB atau sisi B, itu belum ada nilainya. Nah, untuk mencari nilai dari sisi AB ini, itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Seperti contoh soal yang pertama tadi ya. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat ya, seperti itu. Jadi ini C kuadrat, ini kita misalkan dengan C ya, ini C ya, ini A. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang
A kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat kurang A kuadrat. C kuadrat itu artinya 4 ya, 2 kuadrat 4 dikurang A kuadrat, itu akar 3 dikuadratkan 3, berarti B nya didapatkan akar 1. Akar 1 ada 1 ya, jadi ini B hasilnya ada 1. Nah, maka untuk mencari cos beta dan tan beta, itu jadi mudah ya. Cos beta ya, kita tinggal iniin aja, tinggal masukin aja nilainya. Cos itu rumusnya adalah sami, samping per miring. Jika di sini betanya ya, sudutnya di sini, sampingnya 1, miringnya 2 ya. Sedangkan kalau tangen beta itu adalah desa ya, depan per samping, depannya akar 3, sampingnya 1, berarti tangen betanya adalah akar 3, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Hitung dua sisi yang lain pada segitiga ABC, siku-siku di B. Jika AB-nya sama dengan 200 cm dan sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, di sini kita disuruh menghitung dua sisi yang belum ada datanya di segitiga siku-siku ABC ya. Kita gambarkan dulu segitiganya. Jadi seperti ini ya. Tuh, siku-siku di B, ini berarti ini siku-siku B, A, B, C. Jika AB yang sisi datarnya 200 cm dan sudut C-nya di sini adalah 30 derajat ya, maka panjang dua sisi yang lain itu berapa? Artinya yang ditanya itu adalah sisi ini, sisi BC ya, sisi tegak itu A ya, sisi tegak A ditanya, dan sisi miring C. Nah, ini berapa panjangnya? Nah, kita dapat menghitung panjang sisi masing-masing dari data yang diketahui. Sini kan sudutnya sudah ada nih, sudut C adalah 30 derajat, jadi kita bisa menghitung panjang AC ya, atau sisi miring itu dapat kita hitung dari sin 30. Sin 30 derajat itu sama dengan rumus sin tadi ya. Rumus sin adalah, kalau cos sami berarti sin itu adalah demi ya, depan per miring. Nah, sin 30 depannya 200 per miring C atau AC ya, C atau AC bisa bikin seperti ini. Nah, sin 30 itu adalah setengah sama dengan 200 per AC, sehingga AC sama dengan 400 cm. Nah, jadi panjang sisi miringnya adalah 400 cm. Kemudian sisi yang lain kita juga dapat menghitung ya, kita dapat menghitung sisi BC atau sisi A. Nah, sisi BC ya atau sisi A ini, panjang BC itu dapat kita hitung dari, jika tadi panjang AC kita menghitung dari rumus sin ya, nah panjang BC dapat kita hitung dari rumus tangen 30. Nah, seperti itu. Jadi tangen 30 sama dengan, tangen itu adalah depan per samping, desa ya, depan per samping, depan sudut adalah 200 ya, berarti itu adalah AD 200 cm per samping. Sampingnya yang BC itu yang ditanya. Nah, tangen 30 itu adalah setengah akar 3 sama dengan 200 per BC. Jadi BC di sini adalah 200 dikali setengah akar 3 ya. Nah, hasilnya adalah 200 akar 3. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ya, ini berupa soal cerita. Seorang anggota pramuka
berdiri 15 meter dari kaki sebuah pohon besar yang tumbuh tegak lurus. Nah, seperti ini gambarnya. Jika sudut elevasi ke puncak pohon adalah 60 derajat, berapakah tinggi pohon? Nah, tinggi pohon kita misalkan dengan Y ya, ini yang ditanya, berapakah tinggi pohon? Nah, tinggi pohon di sini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus tangen. Jadi karena di sini sisi datarnya ada nilainya ya 15 meter ya, maka kita dapat menghitung tingginya atau Y ini dengan menggunakan rumus tangen. Jadi tangen 60 sama dengan depan per samping ya, Y, depan sudutnya Y ini yang tinggi dari pohon per sampingnya adalah 15 meter. Jadi anggota pramuka itu berdiri 15 meter dari kaki sebuah pohon besar. Nah, jadi ini dianggap sebagai sisi datarnya. Jadi tangen 60 sama dengan Y per 15. Tangen 60 itu adalah akar 3. Akar 3 sama dengan Y per 15. Sehingga Y-nya adalah 15 akar 3 meter. Karena yang ditanya adalah tinggi ya. Di satunya kita buat meter. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Seekor kelinci. Jadi di sini ada seekor kelinci ya, misalkan ini ya kelincinya, memandang elang yang sedang terbang dengan sudut elevasi 60 derajat seperti ini elangnya. Dan perkiraan jarak kelinci dan elang itu adalah 18 meter. Nah, yang ditanya di sini, hitunglah ketinggian elang dari atas tanah. Jadi kalau dibikin gambarnya seperti ini. Jadi ini diskusinya seperti kita buat gambar seperti segitiga siku-siku ya. Jadi sini kelinci berdiri ya memandang elang dengan sudut elevasi 60 derajat dan perkiraan jarak antara kelinci dan elang itu 18 meter. Ini adalah sisi miringnya. Nah, yang ditanya adalah ketinggian elang ya, ketinggian elang yang di sini ya, si tegaknya. Ketinggian elang dari atas tanah. Nah, ini yang ditanya. H atau sisi tegak dari segitiga siku-siku. Nah, di sini untuk mencari nilai H ya, sisi tegak pada gambar ini, kita bisa menggunakan rumus sin alfa ya, karena sini kan sudutnya dari sini 60 ya, 60, dan di sini sisi miring juga sudah ada nilainya. Jadi kita gunakan rumus sin itu adalah depan per miring, depannya H itu yang ditanya ya, H per miringnya 18 meter. Nah, jadi di sini sin 60 sama dengan H per 18. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya, setengah akar 3 sama dengan H per 18. Jadi H-nya adalah 18 dikali setengah akar 3, itu adalah 9 akar 3 meter. Karena ditanya adalah ketinggian. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembahasan soal trigonometri. Kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.